Halo rekan-rekan mahasiswa, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Sustainable Development Goals. Anggota kelompok kami terdiri dari Mika Rafael Raditya Suryanto, Daniel Ferdian Krisna Nugraha, Amanda Rumondor, Marcelia Hardika Putri, Febrinal Marsanda Tandondo, Andreas Kelvin. Apa itu SDG? Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang disahkan oleh PBB pada tanggal 25 Desember 2015 yang berlaku universal oleh semua negara. Tujuan SDG. Untuk agenda 2030, SDG memiliki 17 tujuan dan 169 target untuk 15 tahun ke depan. Tujuan yang pertama yaitu menghapus kemiskinan. Menghapus kemiskinan memiliki 7 target. Yang pertama, menghapus kemiskinan ekstrim, yaitu penduduk di bawah garis kemiskinan dengan daya beli sekitar 7.800 per hari. Untuk yang kedua, yaitu mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin berdasarkan definisi nasional. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat di tingkat nasional. Yang keempat yaitu memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapatkan hak setara mengakses sumber ekonomi, akses lahan, dan teknologi. Untuk yang kelima adalah membangun layanan keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana. Yang keenam yaitu memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber. Yang ketujuh, menciptakan kerangka kerja kebijakan pada level nasional, regional, dan internasional yang berdasarkan berpihak masyarakat miskin dan gender sensitif. Untuk tujuan yang kedua yaitu mengakhiri kelaparan, memiliki 8 target. Yang pertama, pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, terutama yang miskin dan rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. Yang kedua, pada tahun 2030, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi. Pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil dan menyusui, dan manula. Untuk yang ketiga, pada tahun 2030 menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya, dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar, dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja, bukan pertanian. Yang keempat yaitu pada tahun 2030 memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktik-praktik agrikultur modern yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah. Yang kelima, pada tahun 2030 memelihara keanekaragaman genetika benih, mengolah tanaman dan persawahan, serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan baik keragamannya pada level nasional, regional, dan internasional. Yang keenam, menaikkan investasi, termasuk kerjasama internasional yang diperluas, infrastruktur pedesaan, penelitian pertanian, dan perluasan pelayanan, pengembangan teknologi agrikultur. Yang ketujuh, memperbaiki dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar agrikultur dunia, termasuk melalui penghilangan bersamaan dari segala bentuk subsidi ekspor, agrikultur, dan semua ukuran ekspor lainnya yang memiliki efek yang sama sesuai dengan mandat putaran pembangunan Doha. Dan yang kedelapan yaitu
mengadopsi ukuran-ukuran yang dapat memastikan fungsi yang layak bagi pasar komoditi pangan dan memfasilitasi akses terhadap informasi pangan. Yang ketiga yaitu kesehatan yang terbaik dan kesejahteraan. Memiliki 13 target. Yang pertama, pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Yang kedua, pada tahun 2030 mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, di mana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1.000 kelahiran dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1.000 kelahiran. Yang ketiga, pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya. Yang keempat yaitu pada tahun 2030 mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Yang kelima yaitu memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya seperti narkotika dan alkohol. Yang keenam, pada tahun 2030 secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Yang ketujuh, pada tahun 2030 memastikan akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Yang kedelapan, mencapai cakupan layanan kesehatan universal. Yang kesembilan, pada tahun 2030 secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan populasi. Yang ke-10, menguatkan implementasi dari WHO tentang kontrol tembakau di semua negara. Yang ke-11, mendukung riset dan pengembangan dari vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular. Yang ke-12, secara substansial meningkatkan tenaga kesehatan di negara berkembang. Yang ke-13, menguatkan kapasitas kontrol dan manajemen risiko kesehatan di setiap negara, khususnya di negara berkembang. Berikut tujuan yang keempat yaitu pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu memiliki 10 target. Yang pertama, pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif. Yang kedua, pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas. Yang ketiga, pada tahun 2030 memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi. Yang keempat, pada tahun 2030 secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan. Yang kelima, pada tahun 2030 mengalihkan disparitas gender dalam pendidikan. Yang keenam, pada tahun 2030 memastikan bahwa semua remaja dan jumlah orang dewasa mencapai kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung. Yang ketujuh, pada tahun 2030 memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedelapan, membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak, dan disabilitas. Yang kesembilan, pada tahun 2030, secara substansial memperbanyak jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang. Dan yang ke-10, pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara berkembang. Poin 5. Kesetaraan gender. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi 3, yaitu peran produktif, peran reproduksi, dan peran sosial kemasyarakatan. Berikut beberapa target dari kesetaraan gender.
Yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Yang kedua, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Yang ketiga, menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Yang keempat, mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional. Yang kelima, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Yang keenam, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform, serta dokumen-dokumen hasil review dan konferensi tersebut. Poin yang keenam, air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Berikut beberapa target dari air bersih dan sanitasi. Yang pertama, pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Yang kedua, pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Yang ketiga, pada tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi populasi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Yang keempat, pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Yang kelima, pada tahun 2030 menerapkan pengolahan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. Poin yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Energi dan cara penggunaannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi, apalagi semua teknologi efisiensi energi yang tersedia saat ini diterapkan. Konsumsi energi secara signifikan bisa dipangkas menjadi sekitar sepertiga. Berikut beberapa target dari energi bersih dan terjangkau. Pada tahun 2030 menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern. Yang kedua, pada tahun 2030 meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global. Yang ketiga, pada tahun 2030 melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak 2 kali lipat. Poin yang ke-9, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia yang mencapai sekitar 40 juta per tahunnya, diperkirakan lebih dari 600 juta pekerjaan baru perlu diciptakan hingga tahun 2030.
Kondisi sekitar 780 juta pekerja perempuan dan laki-laki dengan penghasilan kurang dari $2 per hari dan tidak memadai untuk mengangkat diri dan keluarga mereka keluar dari kemiskinan juga perlu ditingkatkan. Berikut beberapa target dari pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Yang kedua, mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. Yang ketiga, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. Meningkatkan secara progresif hingga 2030 efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. Yang kelima, pada tahun 2030 mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Poin yang keenam, pada tahun 2020 secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan ataupun pelatihan. Yang ketujuh, mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dan dalam segala bentuknya. Yang ke-8, melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. Yang ke-9, pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Yang ke-10, memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua. Infrastruktur, industri, dan inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan saat ini. Lebih dari setengah populasi dunia tinggal di perkotaan. Karena itu, transportasi massal dan energi terbarukan sangat penting. Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Arah kebijakannya ada: 1. Menciptakan SDM yang kompetitif dengan keahlian dan keterampilan. 2. Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif. Strateginya, pembukaan kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, fasilitas revitalisasi atau reaktivasi jalur kereta api, kemudian akses kredit UMKM, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan industri, peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah, meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi. Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi dengan target: 1. Membangun infrastruktur yang berkualitas. 2. Mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, peningkatan akses industri skala kecil dan usaha skala kecil. Keempat, pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan menambah komponen pada industri. Yang kelima, menambah penelitian ilmiah.
dengan meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri. Mengurangi ketimpangan. Ketimpangan adalah salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan terhadap masyarakat dapat sangat fatal karena ia menciptakan kemiskinan, marginalisasi yang pada akhirnya akan memicu konflik. Dalam laporan Ilmu Pengetahuan Sosial Dunia yang disusun oleh UNESCO yang berjudul Menantang Ketimpangan, mengidentifikasi 7 dimensi ketimpangan, yaitu ketimpangan ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan, spasial, dan pengetahuan. Oxfam juga menemukan bahwa beberapa masalah yang terjadi penyebab terus berlangsungnya ketimpangan di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Upah rendah dan pekerjaan yang tidak aman bagi mereka yang berada di lapis terbawah yang semakin melipat gandakan ketimpangan. 2. Akses tidak setara antara wilayah pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti listrik dan jalan berkualitas yang melipat gandakan ketimpangan spasial. Yang terakhir, terkonsentrasinya kepemilikan tanah di tangan sejumlah perusahaan besar dan orang kaya. Pemerintah Indonesia telah mencoba mengharmonisasikan prioritas pembangunan nasional dengan target global yang dinyatakan di dalam tujuan, sebagaimana dapat dilihat pada berikut. Pada 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan bagi 40% masyarakat terbawah. Kedua, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras etnis, asal agama, status ekonomi, maupun lainnya. Yang ketiga, menjamin peluang setara dan mengurangi ketimpangan hasil. Yang keempat, mengadopsi kebijakan. Yang kelima, meningkatkan regulasi dan memonitoring pasar dan lembaga keuangan global. Yang keenam, menjamin peningkatan keterwakilan dan suara negara berkembang. Yang ketujuh, memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertib. Yang kedelapan, melaksanakan prinsip perlakuan khusus dan berbeda. Yang terakhir, mendorong bantuan pembangunan resmi dan aliran keuangan. Kota dan komunitas yang berkelanjutan. Kota berkelanjutan atau eco-city adalah kota yang dirancang dengan pertimbangan people, planet, dan profit yang tangguh untuk populasi yang ada tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mengalami hal-hal yang sama. Tujuannya adalah menjadikan kota dan pemukiman menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun, 1. Jumlah rumah tangga yang tinggal hunian layak dan terjangkau. 2. Prestase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek. 3. Penyiapan penyediaan sarpas angkutan kereta apian. 4. Pengembangan kawasan keistimewaan. 5. Pemenuhan kebutuhan sarpas keistimewaan. 6. Menurunnya indeks risiko bencana. 7. Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan atau RAI. 8. Ruang terbuka. 9. Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, program pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Strategi untuk mencapai dengan menjamin produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas. 2. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih. 3. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen. 4. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur. 5. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan. 6. Meningkatkan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Arah kebijakan untuk mencapai target menjamin produksi dan konsumsi yang berkelanjutan adalah 1. Penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup. 2. Peningkatan kualitas air bersih dan kualitas udara. 3. Peningkatan tutup lahan hutan melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan. 4. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Program pengembangan kapasitas lingkungan hidup. 3. Program kajian dan penataan lingkungan hidup. SPG nomor 13, penanganan perubahan iklim. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dramatis secara langsung dari perubahan iklim. Buangan gas rumah kaca terus meningkat,
dan saat ini levelnya berada pada 50% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1990. Lebih jauh lagi, pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada sistem iklim kita, dan konsekuensi yang terjadi tidak akan bisa diubah kecuali kita melakukan tindakan. Kerugian rata-rata tahunan akibat gempa bumi, tsunami, badai tropis, dan banjir terhitung sekitar ratusan miliar dolar. Dan ini membutuhkan investasi sebesar 6 miliar dolar per tahun untuk biaya pengelolaan risiko bencana saja. Tujuan ini berusaha mengumpulkan 100 miliar dolar per tahun pada tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dan membantu mengurangi bencana akibat perubahan iklim. Memperkuat kegigihan dan kapasitas adaptasi wilayah-wilayah yang lebih rentan seperti negara-negara di tengah benua dan negara kepulauan harus berjalan beriringan dengan usaha meningkatkan kesadaran dan memasukkan langkah-langkah pada kebijakan dan strategi nasional. Dengan adanya kehendak politik dan penggunaan langkah teknologi secara luas, masih mungkin bagi kita untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata secara global pada 2 derajat Celcius di atas level masa pra-industri. Ini membutuhkan tindakan bersama dengan segera. Menyadari perubahan iklim adalah suatu dari 17 tujuan global yang tersusun dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan pendekatan terpadu sangat penting demi kemajuan di seluruh tujuan. Target 13.1 memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Target 13.2 mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. Target 13.3 meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Menjaga ekosistem laut. Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, ekosistem lautan pada tahun 2030 ditetapkan 10 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman, dan pemberantasan IUU fishing. Peningkatan kawasan konservasi, perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Kebijakan tujuan 14, kebijakan pengelolaan ekosistem lautan yang dilakukan pemerintah termuat dalam RPJMD 2017-2022 terkait pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut. 1. Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya. Kedua, meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi, perairan, dan penguatan kelembagaan, serta efektivitas pengelolaannya. Ketiga, mengendalikan IUU fishing dan kegiatan yang merusak di laut. 4. Menguatkan peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritim. Yang kelima, meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas, dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien
dan ramah lingkungan. Target 14.4 pada tahun 2020 secara efektif mengatur permanen penghentian penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya. Target 14.5 pada tahun 2020 melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. Target 14.6 pada tahun 2020 pemerintah melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berkelebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, dan menahan jenis subsidi baru dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada The World Trade Organization. SPG nomor 15, menjaga ekosistem darat. Tujuannya adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan pada tahun 2030. Target 15.1 pada tahun 2020 menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan serta jasa lingkungannya, khususnya ekonomi hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian. Target 15.2 pada tahun 2020 meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegrasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global. SPG nomor 16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama pencapaian seluruh tujuan dalam pembangunan kelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh. Target 16.1 secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian di manapun. Target 16.2 mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Target 16.3 menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan. Target 16.4 pada tahun 2030 memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. Target 16.5 menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Target 17.1 memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk melalui hubungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Target 17.2 negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan, termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7% dari pendapatan nasional bruto untuk bantuan pembangunan bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20% ODA atau GNI kepada negara kurang berkembang.
Penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20% dari ODA atau GNI untuk negara kurang berkembang. Target 17.3 memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber. Target 17.4 membantu negara berkembang untuk mendapat keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang, dan restrukturasi utang yang sesuai menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang. Target 17.5 mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang. Target 17.6 meningkatkan kerjasama utara-selatan, selatan-selatan, dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi, dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. Target 17.7 meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi, dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsensi dan preferensi yang disetujui bersama. Target 17.8 mengoperasionalisasikan secara penuh Bank Teknologi dan Sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Target 17.9 meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung secara nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama utara-selatan, selatan-selatan, dan triangular. Target 17.10 menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal berbasis aturan terbuka, tidak diskriminatif, dan adil di bawah the World Trade Organization, termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda. Target 17.11 secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan 2 kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. Target 17.12 merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang sesuai dengan keputusan World Trade Organization, termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar. Target 17.13 meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan, meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan. Target 17.5 menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Target 17.16 meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang. Target 17.17 mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat sipil yang efektif
berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. Target 17.18 pada tahun 2020 meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. Target 17.19 pada tahun 2030 mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi produk domestik bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik negara berkembang.